wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asfari Vlog Channel ya. Channel saya sekarang udah ganti ya. Jadi namanya bukan Kerong-Kerong Channel lagi, tapi namanya Asfari Vlog Channel ya. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya pas masih jadi ojol ya. Itu yang pertama ya, awal-awal saya jadi ojol itu iseng-iseng ya teman-teman, iseng daftar lewat online dan alhamdulillah diterima ya, training lewat online. Nah, kemudian saya di situ pertama dapat orderan itu bingung ya, bingung. Pertama dapat orderan itu di tempat saya kan daftarnya di daerah Tegal. Nah, di Tegal itu titiknya saya kira itu pertama saya itu dapat food ya, soalnya lokasi penjemputannya itu di tempat jual makanan gitu loh ya. Setelah saya tanya ke orangnya, saya chat, "Mbak, jemput ini order apa ya, food atau bag gitu?" Ternyata orangnya bilang order bag mas. Oh iya, saya di situ oh iya. Itu tarif yang pertama saya ngojol itu 4.000 ya, masih 4.000, jauh dekat ya. Itu dapatnya dari daerah Pesulungan sampai ke daerah Talang ya, Karanganyar ya, dekat perbatasan Tegal Kabupaten sama Tegal Kota ya, agak jauh lah dari Tugu itu. Nah, setelah itu saya apa ya, nah itu orderan pertama. Kemudian orderan kedua itu saya dapat lumayan jauh, orderan kedua ya. Itu lucu lagi, itu yang kedua dapat order, orangnya gede ya, gemuk, sampai sok motor saya itu nggak bisa bawanya gitu, sampai di polisi tidur itu parah ya. Terus lanjut lagi, lama kelamaan saya itu apa ya, jadi ketagihan. Oh ternyata jadi ojol itu enak ya. Itu pas ya, masih tarifnya masih ya standar lah, kejangkau. Mungkin warga dan masyarakat Tegal lebih suka yang terjangkau ya. Jadi daripada naik angkutan ya, ini mereka lebih milih ojol. Nah itulah enaknya ojol, kita nggak usah nunggu, tinggal klik ya, langsung datang drivernya. Nah itu. Nah, terus dari situ saya tekunin, saya jalanin sampai lama-kelamaan ketagihan, kerjaan pun sampai saya tinggal ya demi jemput penumpang. Nah, pengalaman selanjutnya saya itu pernah dapat order 15 penumpang, itu orangnya jujur semua ya. Alhamdulillah, statusnya mereka pun tahu gitu loh ya, itu privati ya, itu lewat aja. Skip. Nah, itu setelah itu yang lebih uniknya lagi, pernah itu waktu itu habis lebaran itu saya habis ngantar penumpang dari rumah ke terminal Slawi ya. Pas di jalan baru keluar terminal itu dicegat sama orang. Terus mas ojek ya? Iya.
Nah di situ saya diberhentiin, Mas bisa anterin saya nggak ke stasiun. Nah saya dia sambil tergesa-gesa ya, tergesa-gesa di situ, gimana offline aja tuh. Nah di situ saya offline ngecek. Nah di situ langsung start. Orangnya yang pertama tadinya minta dia yang ngendarain, tapi saya, wah enggak mas, jangan mas, biar saya aja. Masa iya penumpang yang numpang malah jadi driver gitu loh. Lucu gitu kan. Nah kemudian saya lanjut lagi. Nah di situ, mas cepet ya. Oh saya di situ put lari Selawi ke terminal Tegal itu, ke terminal Tegal, sorry ke stasiun Tegal itu cuman beberapa menit ya, nggak nyampe 1 jam ya, nggak nyampe, lebih dari 30 menit lah ya, intinya 30 menitan ke. Saya ngebut di situ, itu 80 km/jam, terus ambil jalan pintas. Wah seru pokoknya pengalaman ojol. Nah nyampe lah di stasiun. Nah sampai stasiun orangnya, dan di situ orangnya alhamdulillah ngerti ya, mas terima kasih banget kata orangnya. Iya mas, sama-sama, saya sebagai driver ya nggak berharap banyak ya, sesuai tarif aja yang sudah saya kasih. Alhamdulillah orangnya baik, pas itu ngasihnya lumayan ya, buat beli bensin, beli makan ya, masih lebih lah, lebih banyak ya. Di situ saya seneng banget, alhamdulillah. Nah selanjutnya di mana ya, itu waktu itu saya narik ojol itu malam ya, kalau bisa disebut ngalong di stasiun. Nah di stasiun waktu itu dapat orderan ya, waktu itu masih rame ya, malam minggu. Saya dapat orderan ke daerah Tegal ya, tepatnya mungkin dekat daerah Selawi ke sana lagi. Nah di situ saya ngelewatin kebun tebu, saya agak was-was itu. Wah itu karena saya baru jadi ojol ya, jadi tukang ojek. Wah itu daerahnya benar-benar sepi ya, kebun tebu. Itu di situ saya was-was, takut saya dibegal gitu, soalnya rawan begal. Nah di situ saya udah was-was banget. Nah ternyata alhamdulillah saya lanjut lagi sampai ke rumahnya. Akhirnya wah ternyata di situ saya disuruh makan dulu ya, disuruh minum, asik lah pokoknya orangnya ya. Buat para penumpang ojol, tolong ya, para langganan ojol tetap setia bersama ojol ya, karena ojol itu perjuangannya sangat mantap ya. Ke teman-teman semua yang di rumah yang pakai ojol, yang sering pakai ojol, yang berlangganan ya, jangan sampai kendor lah. Intinya mereka driver juga mencari nafkah yang intinya halal. Nah terus ada nih cerita yang buat saya itu agak emosi ya. Waktu itu saya ngerasa gak dihargai banget ya. Nah di situ saya ngerasa kayak gimana ya, saya udah melayani dia dengan baik, nunggu dengan lama, ternyata hujan-hujan waktu itu ya, dia minta anternya nggak sampai tujuan, dan sedangkan tarifnya di situ tujuannya itu lumayan mahal. Nah ternyata dia minta diturunin di jalan. Nah ketika itu yang lucunya lagi, dia itu nggak bawa uang teman-teman, nggak bawa uangnya nggak bawa. Kata, mas saya berhenti sini aja,
Nah di situ saya udah berpikir negatif nih ya, pastinya manusia berpikir negatif seperti itu ya, gak mungkin lah berpikiran positif. Nah di situ saya udah mulai was-was. Nah mas, saya nelpon saudara saya dulu. Setelah nelpon saudaranya, dan saudaranya datang 2 orang. Wah ini udah gak benar ini. Nah di situ karena waktunya udah menjelang malam ya, udah mau maghrib, akhirnya saya bilang, mas bayar sesuai tarif aja lah ya. Dia nggak mau. Wah nggak bisa mas, saya udah nawar-nawarkan ke penumpangnya itu, ternyata udah nggak bisa ya. Akhirnya ya udahlah, saya ikhlasin. Udah mas, seadanya aja, daripada nanti saya yang kena cilaka gitu kan. Ibaratnya takutnya orang nggak bener, saya ngikut ke rumahnya, di tengah jalan saya dibegal, ya akhirnya mau gimana lagi. Daripada saya kehilangan motor, mending saya kehilangan kehilangan uang 75.000 ya, buat apa gitu kan. Nah, 75.000 sama jutaan, motor harganya jutaan ya kan. Nah di situ pesan saya buat teman-teman semua ya, kalau emang kiranya di jalan ada orang yang minta tolong atau apa ya, zaman sekarang hati-hatilah ya, lihat kondisinya juga ya. Terus buat para teman ojol, salam satu aspal ya. Pengalaman saya itu di ojol itu sangat ya, mungkin ada manfaatnya sedikit, barangkali ada manfaatnya, tolong diperhatikan ya, karena di situ kita juga mencari nafkah, harus selalu waspada, ada keluarga yang menanti di rumah. Oke, dari saya itu aja. Mungkin next lanjut video berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya.